Halo semua, apa kabar? Yes, IHSG lumayan relatif terpantau ya, walaupun penutupan merah, tapi saya lihat masih oke. Cuma kita di sini saat ini pasar global saat ini nggak lagi penuh gejolak sebenarnya ya. Mata uang Asia juga gejolak, terus sikap sinyal dari bank sentral juga semakin beragam gitu ya, nggak ada suatu pola yang jelas gitu ya. Em, Saya kemarin hari Jumat diminta untuk membawakan market outlook, cuma mirip sebenarnya sama Alpha Forum lah ya yang saya bagikan. Jadi tidak terlalu banyak, cuma intinya antisipasi di 2026 itu kita akan seperti apa. Tetap narasinya adalah kebijakan pemerintah, terus komoditi, dan terakhir perilaku pasar dari para investor. Ini yang kita harus pinter-pinter kita untuk bisa memecah, mendekode lah istilahnya ya. Bagaimana supaya kita bisa melewati 2026 dengan baik. Oke, harusnya di mengawali minggu depan relatif lebih aman juga, nggak ada masalah berarti ya. Kita lihat IHSG stabil ya, ada di top box ya, berjalan di atas, di luar top box. Ini nanti dalam beberapa waktu dia bisa naik lagi. Ini menarik ya. Cuma biasanya hari Senin waspadai dia koreksi dulu sampai kalau saya lihat di top selendang lah ya, dia bisa koreksi. Tapi kok menurut saya masih masih koreksi sehat, nggak ada masalah. eh Ya, transaksi sih harusnya di atas 20 T ya, sekitar 20-an T plus minus lah. Saya nggak pegang HP, nggak bisa lihat RTI. Tapi around sekitar segitu dan ya harusnya relatif aman, relatif oke ya. Rata-rata transaksi kita masih di atas 20 triliun. So far so good. Apa yang kita bisa cermati di hari Senin? Yang kita bisa cermati pertama adalah MTech. Ini menarik ya. Saya nunggu dia breakout karena terkait dengan IPO-nya Superbank. Harusnya masih aman dan ini harus bagus. Kalau enggak orang nggak berminat di Superbank. Terus habis MTech ada WiFi. Ini juga menarik ya. Kemarin sempat dibanting, tapi pelan-pelan dia udah mulai rebound dan sedikit lagi udah mau breakout all time high-nya lagi. So, ini cakep lah ya. Habis itu ada Telkom. Kayaknya sektor telco menarik. Kalau Telkom ini isu the Goto ya. Goto yang akan merger dengan Grab. Dan ini menarik. Kenapa? Karena kalau memang terjadi merger, ini sentimennya cukup solid. Dan kalau bisa naik ya, atau mungkin nanti yang dibeli adalah saham dari Go Telkom. Laporan keuangan Telkom yang selama ini membukukan minus dari investasi di Goto itu akan hilang dan otomatis laporan keuangan Telkom juga akan bagus. So, silakan atur strateginya untuk Telkom dan Telkom juga sudah spin off atau mendivesti ada usahanya dia yang kurang menguntungkan juga. Jadi ke depan harusnya akan bagus. BUMN ini lagi gencar ya. Gencar sekali untuk restructuring. Jadi untuk jangka pendek harusnya menarik untuk diperhatikan BUMN. Satu lagi dari BUMN yaitu semen Gresik. Ya, ini mirip-mirip lah ya. Kalau ini sih lebih ke program padat karyanya. Kita menunggu propertinya jalan juga. Tapi terlepas dari properti jalan, kan sektor infrastruktur juga jalan. Harusnya penggunaan bahan baku semen ini akan jadi primer. Ini harusnya menarik, ya, masih menarik untuk semen Gresik. Last but not least, saham yang relatif korelasi sama emas. Nah, kalau relasi sama emas saat ini saya melihat Arta Dinata, ya, ini juga menarik. Ini silakan atur strateginya. Beli jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Beli dikit-dikit, icip-icip, ya. Kalau lagi turun beli, nanti pas begitu dia naik kita baru dapat profitnya. Nggak ada yang instan. Hampir kayaknya semua saham-saham yang berbasis
ada sentimennya, belinya kayak gitu dulu. Jadi dalam berapa waktu ke depan nggak mungkin bisa langsung hijau. Ya dikit lah kalau kalian bisa langsung hijau. Pada dasarnya kita diajak untuk bersabar dulu ketika habis masuk. At least 3-4 hari lah, merah dulu, habis itu dia baru rebound. Oke, mungkin di akhir pekan ini itu aja ulasan saya. Semoga berguna, bermanfaat ya. Dan ke depan harapan saya bisa dapatkan informasi yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa semuanya. Itu dulu. Stay safe, stay healthy. Selamat berakhir pekan and God bless you all. See you.